Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mireri Ibnu. Saya angkatan 2018. Kali ini saya akan uh, menjelaskan tentang perencanaan bisnis saya di mata kuliah kewirausahaan bersama Ibu Desi Susanti, yaitu outlet jajanan pasar. Outlet jajanan pasar adalah sebuah kedai yang menyediakan aneka kue-kue tradisional maupun modern. Di sini kami juga menyediakan beberapa minuman yang cocok untuk dinikmati bersama kue-kue yang tersedia. Outlet jajanan pasar memiliki konsep kedai kue ala rumahan yang tentunya memiliki suasana di rumah dan menikmati kue dan minuman saat bersantai di rumah bersama keluarga. Kedai kue ini menawarkan harga yang dapat dijangkau semua kalangan sehingga tidak perlu khawatir untuk sering menghabiskan waktu bersama keluarga di sini. Selanjutnya ada outlet jajanan pasar. Kita akan masuk kepada yang pertama itu pendahuluan. Latar belakang usaha. Bisnis kue sebenarnya bukanlah bisnis baru lagi ya di dunia perbisnisan. Namun sampai saat ini masih memperlihatkan prospek yang cukup bagus dengan membuka usaha kue. Bisnis kue juga banyak memberikan keuntungan. Bisa kita melihat dari saat ini sangat banyak usaha kue di mana-mana dengan berbagai macam nama produk dan jenis produk yang dijual. Hanya saja yang membedakan dari usaha tersebut adalah kualitas dari masing-masing produk yang dijual. Di tengah persaingan yang semakin mengglobal di segala bidang, menuntut manusia untuk memiliki kemampuan bersaing. Selain itu dibutuhkan pemikiran yang solutif dan ide-ide inovatif. Makanan merupakan salah satu kunci penting yang harus diperhatikan bagi setiap manusia. Sesuai dengan kata pepatah, makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Karena bagaimanapun, kebugaran seseorang merupakan refleksi dari kepribadian orang itu sendiri. Untuk mengenalkan kuliner asli Indonesia yang sudah tergantikan oleh makanan-makanan budaya barat yang telah membanjiri pasar Indonesia seperti Coca-Cola, Pizza Hut, sandwich, hamburger, dan lain-lain. Apalagi kebudayaan di perkotaan merupakan kebudayaan yang tumbuh dari interpretasi dan perkomunikasian berbagai hal yang disarankan serta dialami oleh penghuni sebuah kota. Kecenderungan masyarakat kota yang serba sibuk dan berintelektualitas tinggi akan menyebabkan aspek visual menjadi penting dalam kehidupan kota, di mana hal ini juga berdampak terhadap pencitraan visual di diri masing-masing individu yang seringkali dicerminkan oleh kegiatan untuk tampil lebih berkelas antara individu satu dengan yang lainnya. Hal ini yang mendasari kami untuk berwirausaha dalam bidang kuliner khusus asli Indonesia dengan pengelolaan manajemen dan pemasaran yang profesional. Kami menyediakan bahwa usaha ini merupakan suatu bisnis di bidang kuliner yang menyediakan atau menjual makanan dari para home industri asli Indonesia yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Yang B ada tujuan usaha. Tujuan dari perencanaan ini menyediakan produk lebih menarik, eksklusif, mengikuti tren kuliner masyarakat, dan menciptakan nilai tambahan pada produk yang akan dipasarkan. Memberikan warna baru dalam dunia kuliner khas Indonesia untuk menjadi masyarakat umum dengan harga yang kompetitif. Menghasilkan produk yang unik karena dibuat khusus sehingga menimbulkan kesan eksklusif karena disajikan dalam bentuk berbeda. Adapun tujuan-tujuan lainnya yaitu mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,
memanfaatkan kemampuan dan memproduktifkan waktu, memupuk jiwa berwirausaha bagi anak bangsa, memasarkan produk ke semua kalangan dan mahasiswa, memasarkan produk khas Indonesia. Yang kedua, kita masuk ke gambaran usaha. Outlet jajanan pasar adalah sebuah outlet kue yang terletak di daerah Jalan Air Tawar, Kota Padang. Outlet kue ini menyediakan berbagai jenis kue dan berbagai minuman pendamping. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau bagi semua kalangan. Pemasaran produk dilakukan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau dari mulut ke mulut oleh masyarakat. Yang ketiga, kita masuk aspek pemasaran. Yang pertama ada segmen pasar. Segmen pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda dan mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi berdasarkan demografis yaitu laki-laki dan perempuan. Segmentasi berdasarkan geografis yaitu masyarakat dan mahasiswa di sekitar Padang, terutama di area Universitas Negeri Padang. Yang B masuk sasaran pasar. Pada sasarannya itu menentukan beberapa segmen yang layak karena dianggap paling potensial secara umum. Pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi kearifan setiap segmen, kemudian memiliki salah satu dari segmen pasar atau lebih. Usaha kedai kue ini menargetkan laki-laki dan perempuan di umur 15 tahun ke atas. Yang C, kita masuk ke positioning. Positioning adalah posisi duduk bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atributnya. Tujuan segmen kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Selanjutnya, tujuan penetapan posisi pasar adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan dalam benak konsumen. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran produk. Pengertian produk menurut Phil Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian untuk membeli, untuk digunakan dan dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Pembuatan outlet jajanan pasaran ini merupakan suatu bentuk inovasi. Walaupun jumlah toko kue di mana-mana, namun keunikan produk yang memiliki nilai daya tinggi bagi kompetitor. Jenis produk yang lebih variatif membedakan toko kue ini dengan yang lainnya, yaitu kita juga membagi atas harga dan promosi. Yang pertama kita masuk kepada harga. Harga adalah sejumlah uang yang disertakan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu promosi. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Berikut ini adalah bentuk promosi yang dilakukan oleh outlet jajanan pasar. Yang pertama yaitu adalah iklan. Selanjutnya yaitu ada hubungan masyarakat. Bentuk promosi yang dilakukan outlet jajanan pasar adalah dengan lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa lebih puas atas pelayanan.
Pelayanan yang diberikan tersebut berupa menggunakan bahasa yang sopan dan ramah terhadap konsumen. Konsumen di media offline maupun online. Dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen diharapkan dapat membina hubungan yang baik sehingga konsumen merasa nyaman dalam berbelanja. Selanjutnya ada penjualan personal. Penjualan personal yang kami lakukan ini adalah dengan mempromosikan produk yang dimiliki kepada masyarakat atau teman dekat dengan memberikan sampel gratis ketika pertama kali membuka usaha ini atau grand opening pada outlet jajanan pasar. Selanjutnya ada promosi penjualan. Untuk promosi penjualan yang dilakukan oleh outlet jajanan pasar yaitu dengan memberikan promo berupa beli satu gratis satu dalam 2 hari pembukaan pertama untuk mengenalkan produk ke konsumen. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pada umumnya usaha ini memberikan suasana baru bagi dunia kuliner dengan menawarkan kuliner yang tradisional dan tidak tertinggal oleh zaman serta menarik. Yang kedua yaitu selalu mempromosikan produk-produk melalui event-event tertentu. Selanjutnya ada melihat perkembangan dunia kuliner Indonesia saat ini yang membanjiri makanan Indonesia dari luar negeri atau westernisasi. Demi memenuhi kepuasan pelanggan, kita semakin kreatif dalam membuat produk. Selanjutnya ada kita menyediakan produk ready stock yang siap dipasarkan dan menerima pesanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pesaing usaha yang menyediakan produk atau jasa yang sejenis. Ketergantungan bahan dasar pokok dari sumber lain sehingga menghambat proses produksi. Selanjutnya ada permintaan pelanggan yang bermacam-macam yang menuntut lebih kreatif dalam proses pembuatan makanan sehingga memakan biaya produksi yang cukup besar. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Bahan dasar atau bahan baku dari kuliner ini adalah resep asli Indonesia, memungkinkan munculnya dua produk yang sama dalam proses produksi. Hal ini pun menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu produk yang unik dan terkesan eksklusif karena hanya ada satu cita rasa di setiap produknya. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Potensi yang akan menjadi ancaman untuk usaha yang dijadikan. Selanjutnya ada hambatan yang sekiranya harus dihadapi pada masa depan. Selanjutnya ada perubahan aturan dari pemerintah yang bisa menjadi ancaman untuk usaha kita. Selanjutnya kita masuk ke aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama itu ada organisasi dan sumber daya manusia. Di sini nama usahanya adalah outlet jajanan pasar. Pemilik usahanya adalah saya sendiri yaitu Mireri Ikmu. Jenis usahanya adalah kuliner khas Indonesia. Alamat usaha yang akan kami dirikan yaitu di Jalan Air Tawar, Padang, Sumatera Barat. Status pemilik usaha yaitu pemilik sendiri atau pribadi. Yang kedua yaitu perizinan. Perizinan merupakan hal yang sangat penting dan harus diutamakan karena dengan izin usaha dapat berdiri dan dapat diakui keberadaannya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ada aspek produksi. Yang pertama ada pemilihan tempat usaha, pemilihan lokasi usaha yang menjadi tempat aspek terpenting agar usaha yang dimiliki bisa berkembang. Maka dari itu, lokasi-lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang menjadi prioritas saat memilih tempat usaha. Yang kedua yaitu ada proses produksi.
Pembelian bahan baku di pasar-pasar terdekat dengan produksi awal 50 pieces. Yang selanjutnya ada proses pembuatan kuliner yang dilakukan dengan hygiene dan pemeriksaan terhadap kualitas produk. Yang selanjutnya ada proses pembuatan dan packingan yang dilakukan sendiri bila pemasaran awal berjalan lancar sehingga animo pasar menjadi tinggi, maka kita akan menggunakan jasa orang lain untuk proses selanjutnya. Dan di sini kami juga menyediakan tabel 1, yaitu daftar mohon maaf. Selanjutnya ada inventaris kantor, dan kami juga menyediakan tabel 1, yaitu daftar inventaris kantor. Berikut kami, yaitu nama-nama alatnya ada komputer, printer, wifi, lemari, meja, kursi, dan lampu gantung. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu aspek keuangan. Sumber dana yang didapatkan untuk pebisnis outlet jajanan pasar di antara lain modal sendiri dan bantuan dari orang tua dengan total didapatkan 30 juta. Di sini kami juga menyediakan tabel 2, yaitu rencana kebutuhan modal investasi. Kami di sini juga memerlukan alat-alat, yaitu oven gas, mixer, blender, loyang kue, timbangan, gelas ukur, sendok, spatula, ayakan, baskom, alat pengocok, kulkas, komputer, invest printer, wifi, lemari, meja, kursi, dan lampu gantung. Yaitu berjumlah dengan 12.245.000. Kebutuhan sumber dana modal investasi outlet jajanan pasar merupakan barang-barang yang sangat diperlukan sebagai salah satu media pendukung dalam pembuatan produk dengan modal investasi sebesar 12.245.000. Selanjutnya kami juga menyajikan di tabel 3, yaitu biaya operasional, yaitu sewa tempat, biaya listrik, biaya brosur, biaya air, biaya wifi, biaya transportasi dengan total 1.820.000. Kalau total per tahunnya yaitu 21.840.000. Biaya operasional outlet jajanan pasar dalam sebulan menghabiskan dana 182.000, dan jika dihitung per tahunnya yaitu berjumlah 21.840.000. Yang terakhir kita masuk ke analisis kelayakan usaha, yaitu ada payback period. Payback period adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif dan sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Semakin kecil period waktu pembaliannya, semakin cepat proses pengambilan suatu investasi. Baiklah, sekian penjelasan dari perencanaan bisnis saya. Banyak salah dan kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.